Bapa, kami mau datang lagi kembali kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami duduk, kami naikkan segala pujian kami dari hati kami yang dalam. Maka Allah peduli. Kami mau duduk dan kami bergumul di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Berkati kami semua dengan kasih-Mu. Sebab banyak perkara yang akan dapat kami mengerti hanya karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Amin. Sama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
atas kuasa Tuhan dalam hidup kami. Semua dapat kami lakukan Tuhan hanya karena kehendak-Mu Bapa. Tidak pernah ada batas dalam setiap orang percaya yang percaya kepadamu senantiasa terus berada di dalam kasih Tuhan. Di saat kami tidak berdaya pun Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes. Semua dapat Kau lakukan Bapa. Tidak ada yang terkecuali. Bahkan apa yang tidak kelihatan mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
Salam dan salam jumpa kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Bertemu kembali pada acara Intimacy Worship kesempatan hari ini. Baiklah, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lewati, dan kami bersyukur hari yang baru ini kami boleh mengambil tatamu, menaikkan setiap puji-pujian penyembahan kami kepada Engkau. Dan kami juga berdoa kalau sebentar mau merenungkan akan firman-Mu, Engkau buka setiap hati, pikiran kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini saya akan berikan tema ketaatan di tengah kegagalan. Bacaan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika seseorang berada dalam keadaan baik, normal, tenang, tiada masalah dan percobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, terpuruk, mungkin ada perasaan kecewa, putus asa, kesal hati, sulit rasanya untuk menjadi taat. Nah, dalam keadaan yang demikian, seseorang itu akan mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi dan menjadi marah. Perasaan inilah yang sedang berkecamuk di hati Simon dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kenapa? Ya karena dia sebagai ahli dalam bidang penangkapan ikan waktu itu, sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Tentu pulang dengan keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang sangat lelah, dan mungkin sangat luar biasa lelahnya, kecewa, putus asa karena sepanjang malam bekerja di tengah laut tapi tidak seekor ikan pun diperoleh. Bapak Ibu Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus tahu apa yang dialami Simon. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu yang tertulis di Injil Lukas 5 ayat 3. Namun inilah reaksi Simon ketika diberitakan oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala itu. Simon mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sesungguhnya hati Simon sangat kesal, sebab ia telah bekerja sepanjang malam tanpa hasil. Tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Tuhan Yesus yang dirasa sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ya karena area itu sudah dilewati sepanjang malam, kemudian dia menangkap ikan di situ, tidak ada seekor pun yang didapat. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh kembali ke daerah itu, ke area itu, dan menebarkan jala. Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung,
pasti dia sudah paham betul medan dan kapan saat yang tepat untuk menjala ikan. Belum lagi ia harus mendengarkan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan di atas perahunya, ya. Tidak bisa dibayangkan betapa gemuruhnya perasaan Simon waktu itu. Biasanya orang yang sedang kesal hati dan putus asa sulit untuk menerima firman Tuhan. Tetapi Simon mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Seperti dalam Injil Lukas 5 ayat yang kelima, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketaatan Simon tidak pernah sia-sia, ya. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Seperti ada tertulis, dan setelah mereka melakukannya, ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketaatan, ya, karena taat Simon mengalami mukjizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang taat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami mukjizat demi mukjizat, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami naikkan syukur kepadamu untuk berkat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan, boleh kami terima kesempatan hari ini. Kami tahu bahwa seperti Simon yang sudah mengalami kegagalan dalam menangkap ikan, tetapi karena engkau menyuruhnya melemparkan jala kembali dan dia taat, maka mukjizat itu terjadi sehingga jala itu mulai penuh dengan ikan. Ajar kami ya Bapa, untuk kami bisa menjadi orang-orang yang taat seperti yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan juga terus menyertai, terus memberkati apapun yang dikerjakan dan apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan yang sudah mencukupkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh jajaran MPR, DPR, TNI, Polri, sampai pemerintahan yang ada di daerah, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, sampai di desa-desa. Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu terus turun atas mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil hanya berasal daripada Engkau, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai apapun yang dikerjakan. Apabila ada yang berkesusahan, kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara dan bertanggung jawab atas kehidupan kami, dan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Engkau memberikan pemulihan, kesehatan apabila ada di antara saudara kami yang terbaring sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Biar tetap senantiasa berharap hanya kepada Engkau. Sekalipun fisik kami lemah, tetapi
iman dan pengharapan kami tidak akan goyah. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.